Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas tema yang sering kita lakukan, tapi kadang nggak sadar kita melakukan itu, yaitu tentang kesantunan berbahasa dalam pragmatik. Nah, yang pertama yaitu tentang apa sih kesantunan berbahasa itu? Jadi, bayangkan saat kalian berbicara dengan teman, guru, atau orang tua. Cara bicara kalian pasti berbeda-beda kan? Nah, itu yang dinamakan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah cara kita menggunakan kata-kata, intonasi, nada bicara, dan bahkan ekspresi wajah agar lawan bicara kita merasa nyaman, dihargai, dan tidak tersinggung. Ini penting banget supaya komunikasi kita lancar, tidak ada salah paham, dan kita bisa menjaga hubungan baik dengan semua orang. Contoh kecilnya saja, cara chat ke dosen dengan teman sebaya kita tidak akan sama atau akan berbeda. Nah, masa iya kita mau chat dosen dengan, "Bro, absen udah masuk belum?" Nah, itu kan tidak pantas. Selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip kesantunan yang bisa kita ikuti. Seperti prinsip-prinsip dari Leach, yaitu yang pertama, maksim kebijaksanaan. Maksim ini mengurangi kerugian atau beban untuk orang lain dan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya saja, kalau tidak merepotkan, bolehkah saya meminta bantuanmu sebentar? Nah, dengan begitu lawan bicara kita tidak merasa dipaksa. Kita memberikan mereka pilihan dan tetap menjaga perasaan mereka. Yang kedua yaitu maksim kedermawanan. Maksim ini mengurangi keuntungan untuk diri sendiri dan lebih banyak menawarkan pengorbanan untuk orang lain. Contohnya, nggak apa-apa, biar aku aja yang keluar beli makanan. Kamu istirahat saja. Maksim ini mendorong kita untuk lebih banyak berkorban, menawarkan bantuan tanpa pamrih, menunjukkan rasa peduli kita pada tutur bicara kita atau lawan bicara kita. Nah, yang ketiga yaitu maksim penghargaan. Maksim ini mengurangi kritik atau kencaman dan lebih banyak memberikan pujian kepada lawan bicara kita. Contohnya, kalau teman presentasi belum terlalu bagus, kita bisa bilang, "Penjelasanmu tadi sudah cukup jelas. Mungkin bisa lebih dilengkapi lagi di bagian kesimpulan." Nah, dengan begitu, kita tetap menyampaikan masukan, tapi tidak menjatuhkan orang lain tersebut. Ini penting dalam menjaga hubungan baik kita. Yang keempat yaitu maksim kesederhanaan. Maksim ini mengurangi pujian terhadap diri sendiri dan lebih banyak merendahkan diri sendiri. Nah, contohnya saja, karena keren banget tugas videomu, kita bisa menjawab, "Wah, makasih ya, tapi sebenarnya aku masih belajar dan banyak kekurangan loh." Maksim ini membuat kita terhindar dari kesan sombong ataupun arogan. Dalam budaya Indonesia sekarang ini, sikap rendah hati seperti tersebut sangat dihargai. Yang kelima yaitu maksim permufakatan. Maksim ini meminimalkan ketidaksetujuan dan memperbanyak persetujuan. Kalaupun berbeda pendapat disampaikan dengan secara halus atau secara sopan. Contohnya saja, "Saya paham maksud kamu. Memang dari satu sisi seperti itu, tapi kalau dari sudut pandang lain mungkin bisa juga dipertimbangkan begini." Nah, kita tetap bisa menyampaikan pendapat kita atau pendapat berbeda, tapi dengan cara yang lebih sopan, santun, tanpa membuat lawan bicara merasa dipermalukan. Yang keenam yaitu maksim kesimpatian. Yang maksim ini meminimalkan rasa antipati dan memperbanyak rasa simpati atau empati terhadap lawan bicara atau lawan tutur bicara kita. Contohnya saja, saat teman kita ujian, ceritanya kalau dia itu gagal, kita bisa bilang, "Saya tahu, kamu pasti sudah berusaha.
Semoga ujian berikutnya lebih lancar ya. Aku yakin kamu bisa. Nah, dengan menerapkan maksim tadi, kita bisa menunjukkan dukungan emosional kepada orang lain, membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Selain pengertian dan prinsip tadi, saya juga akan membahas fenomena kesantunan berbahasa di era digital dan bagaimana penyelesaiannya. Yang pertama kita bahas itu yaitu fenomena kekinian kesantunan berbahasa di media sosial. Nah, saat ini banyak sekali terjadi kasus ujaran kebencian, body shaming, bahkan perundungan verba di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan platform-platform media sosial lainnya. Contohnya saja, ada public figure upload foto, ada saja komentar-komentar netizen seperti, ih jelek banget, mending gak usah eksis di sosial media. Nah, ini jelas pelanggaran prinsip kesantunan karena menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Makanya, penting bagi kita sebagai makhluk sosial untuk memahami bagaimana seharusnya kita bersikap santun, bahkan di dunia digital sekalipun. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, ada beberapa cara mengatasi komunikasi yang tadi itu agar lebih santun. Yang pertama yaitu pikirkan dulu sebelum menulis atau berbicara. Sebelum kita kirim pesan atau komentar, baca lagi apakah ada yang menyinggung atau tidak, apakah ada nada yang sudah pas ataupun belum. Yang kedua, gunakan etika dalam berinternet. Beretika dalam berinternet ini ada beberapa bagian, yaitu jangan pakai huruf kapital semua, karena itu seperti berteriak. Yang kedua, hati-hati pakai humor atau sarkasme. Yang ketiga, pakai emoji secukupnya untuk bantu menunjukkan perasaan kita. Yang keempat, yang terakhir, hormati privasi orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, hargai perbedaan pendapat. Kalau tidak setuju, sampaikan dengan sopan. Awali dengan menurut saya atau saya paham pendapatmu, tapi jangan langsung menghakimi atau menyerang pribadi orang itu. Yang keempat, kembangkan empati atau simpati. Cobalah menempatkan diri pada posisi orang lain. Bagaimana perasaanmu kalau dikatai seperti tersebut? Yang kelima atau yang terakhir, terapkan keenam maksim tadi baik dalam komunikasi secara langsung maupun online. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu kesantunan berbahasa itu adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang baik, mencegah konflik, dan menjaga keharmonisan sosial, baik dalam dunia nyata maupun di media digital. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.